بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين باب القراءة بعد التعوذ. Ini bab baru lah. Babu ini bab al-qiraati membaca Fatihah. Qiraat di situ artinya membaca al-Fatihah. Ba'da sesudah ta'awuzi. Ta'awuz ya, ta'awuzubillah. Jadi didahulukan ta'awuzubillah baru Fatihah. Ini babnya. I'lam, ketahuilah bahwa anna artinya bahwa al-qira'ata bacaan Fatihah. Qira'ata di sini bacaan Fatihah wajibatun, hukumnya wajib. Wajibatun artinya wajib. Sholati, di dalam sholat. Jadi bacaan Fatihah hukumnya wajib dalam sholat. Bil ijma'i, dengan dalil ijma'. Ijma' artinya sepakat. Ulama itu sepakat, 4 mazhab. Imam Abu Hanifah, Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali, Imam Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i, Imam Malik. Imam Malik, keempatnya mazhab sepakat bahwa Fatihah ini hukumnya wajib. Cuma Imam Abu Hanifah dia yang membedakan fardu dan wajib. Punya residen Fatihah wajib. Bujur dia wajib Imam Abu Hanifah. Cuma wajib ini dibedakan sidin dengan fardu semalam. Sedangkan fardu itu nilainya lebih tinggi menurut pendapat sidin dibandingkan wajib, karena fardu itu diambil dalil-dalilnya itu dari Quran dan hadis. Adapun wajib itu dalilnya rendah sedikit, tingkatannya diambil dari perkataan sahabat Nabi dan tabi'in. Jadi hukum membaca Fatihah wajib ya. Cuma karena itu hukumnya tidak fardu, jadi seandainya tertinggal Fatihah itu sah aja sembahyang menurut Imam Hanafi, karena hukumnya wajib. Asal jangan fardu. Jadi sudah punya fardu hanya kada sah. Ini Imam Abu Hanifah. Namun kita fardu dan wajib sama aja, tidak ada perbedaan. Imam Syafi'i, ya Allah, Imam Syafi'i ini mengarang sidin Sayyid Muhammad bin Idris, sidin Habib, zuriatnya Rasulullah SAW. Cuma sidin nggak ada kada menampakkan zuriat sidin itu. Orang dahulu tuh mengarang Habib dah Sayyid dah, nggak ada tahuainya, kada ditampaikan. Ini yang ditampaikan buahnya ilmunya, keilmuan, kealiman dalam hal ilmu. Ada orang lainnya zuriatnya, gilanya zuriat, bertampainya. Aku Habib ya, soalnya palsu, banyak. Aku Habib ya, soalnya palsu. Ini bahayanya nih. Gara-gara tadi menampakkan zuriatnya terlalu beriman. Makanya Habib-Habib di Martapura itu bukan dia sudah yang asli Banjar Habibnya. Bila ada Habib dari Jawa, pian jangan tapi banyak petampai, betul lah. Jangan terlalu menonjol kalau kesini. Dikhawatirkan nanti bahayanya jadi fitnah. Fitnahnya itu wajar Habib di Banjar nih. Kalau
karena orang sangat mencintai para habib, lalu orang ada maaf aja orang itu mengambil kesempatan dalam kesempitan, mantang-mantang menyambut pila panjang lalu ya, itu habibnya mengaku banyak, padahal ilmunya ada. Amunnya hendak juga bertampai sebagai zuriat Rasulullah, sesuaikanlah ilmunya ya Allah, sesuaikan ilmu lawan akhlak, akhlaknya pas, ilmunya pas, hendak menampakkan juga tak? Ilmu yang penting dulu, karena yang utama dari segala keutamaan itu ilmu. Sehingga zaman dahulu itu mereka itu tidak terlalu menampakkan Imam Syafi'i zuriat Rasulullah. Ya, zaman dahulu pun penyebutan Habib itu dengan Syekh, sehingga Syekh Abu Bakar, Syekh Abdul Qadir Jilani, sedikit Habib tapi gelarnya Syekh. Itu penamaan dahulu tuh pada pakai Sayyid, jadi turun temurun Syekh dulu kan. Pada Tuan Habib Umar bin Hafiz di Hadramaut itu Syekh Abu Bakar bin Salim Syekh juga, ada Sayyid juga di sedahulu adalah itu sebutan-sebutan. Syekh Abdul Qadir Jilani itu kan zuriat Rasulullah, Abah Sidin Sayyidina Hasan zuriatnya, Mama Sidin Sayyidina Husain, jadi tertangkup tuh di awak Sidin darah Rasulullah. Sayyidina Hasan dan Husain menangkup di awak Sidin, Abah Sidin Sayyidina Hasan, Mama Sidin Sayyidina Husain, zuriatnya tuh Bah Syekh Abdul Qadir Jilani. Lalu dari masa ke masa penamaan itu berubah dari tradisi mungkin di negara Yaman atau mana gitu. Lalu mereka menyebut Sayyid. Kemudian di Indonesia Habib. Tapi sebelum Habib dulu Syarif. Ya Allah Syarif dulu Allah. Makanya Sunan Gunung Jati itu Syarif. Musidin Habib. Syarif ya. Narasirin Hidayatullah ya Allah. Syarif itu Habib dulu, zaman dulu. Dari masa ke masa penamaan itu berubah. Setelah Syarif ada Sayyid, bila nyimpan pinah halus sama Ayib, Benjer, gandangan tuh dari masa ke masa ya. Yang dahulu Syekh, makanya Dato' Kalampayan dahulu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Menurut pendapat dari Abah Kursa Kumpul kan, Dato' Kalampayan itu zuriat Rasulullah juga, dari Sayyidina Husain yang menjadi Sayyidina pas pengajian dulu. Jadi Syekh Saman, Syekh Muhammad bin Abdul Karim Saman Al-Madani, Syekh gitu dulu ya Allah. Sehingga banyak gara-gara manggala orang menyambat Syekh tadi, banyak khilaf di situ. Sidin Habibnya lain beda. Kada usah bermasalah, yang penting ilmu Sidin kita ambil ya Allah. Ilmu Sidin kita ambil. Di situ. Sunan Kalijaga itu lain Habib, tapi Sidin berkhidmat lawan orang yang alim. Kebetulan yang alim ini zuriat Nabi langsung. Guru Sidin langsung zuriat Rasulullah, Sunan juga. Nah berkhidmat Sidin taat, akhirnya Sidin jadi wali kutub juga. Ya Allah Sunan Kalijaga. Si murid Jaka Tingkir. Muridnya Sunan Kalijaga ada selain Jaka Tingkir di Jawa tuh Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo itu murid Sunan Kalijaga. Makam Sidin di Jawa itu berubah. Karena menurut riwayat karamatnya si Ki Ageng Selo itu murid Sunan Kalijaga, riwayat hidup Sidin itu dulu bisa menangkap petir. Karamat Sidin pernah ziarah lihat lah. Nah pernah. Coba biar buka di YouTube Ki Ageng Selo, ada tuh makamnya kelihatan. Karamat Sidin itu murid Sunan Kalijaga selain Jaka Tingkir. Jaka Tingkir itu murid juga. Riwayatnya itu Sidin itu apa? Waktu hidupnya sering memimpi bulan ke pangkuan Sidin. Jangan ujarnya siapa tuh? Ujar
Ya Pak, Nabi Yusuf gitu ya Pak. Yang pada anu lah, Nabi Yusuf. Rancak dulu. Anunya aku maksudnya dalam membaca surah Yusuf yang ini. Ayat 4 itu. Qala Yusuf li abi. Ingatlah wahai Nabi Muhammad ketika Nabi Yusuf berkata kepada abahnya, Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai abahku, ulun malam tadi bermimpi melihat 11 buting bintang, matahari lawan bulan sujud lawan ulun mimpinya. Ujar Nabi Yusuf lawan abah nih. Jadi jangan abah sedih. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kaida. Wahai anakku, ujar abah sedih, jangan ikam kisahkanlah mimpi ikam tu lawan saudara-saudara ikam, jangan. Karena jadi tipu daya lawan mereka memusuhi. Inna syaitan lil insani aduwwun mubin. Karena yang mengolah tipu daya itu syaitan, dan syaitan itu lawan manusia musuh yang nyata. Ujar abah sedih. Sujud lawan sedih bermimpi itu tandanya apa? Tanda bila orang bermimpi sujud bulan, bintang, matahari lawan pian, lawan dalam mimpi itu pian akan jadi orang besar. Jadi orang besar. Abah berusaha kumpul waktu Sidin masih hidup. Waktu Sidin belum lahir, masih dalam perut ibu Sidin. Mama Sidin itu bermimpi bulan datang ke pangkuan Mama Sidin. Mimpi tadi adanya yang di dalam perut itu akan orang besar ya. Dasar wali kutub. Abah berusaha kumpul itu mimpi Mama Sidin. Anak abian memimpi di pangku bulan. Pangkuan bulan berarti cakar jadi orang besar yang duluan. Wali kutub. Ada kegampangan nih. Jangan tinggi gitu ya. Ya Allah, sejarahnya Sidin jadi raja kan loh. Luar biasa lah. Mana jadi wali. Umpamanya itu bukan umpama, asli itu mimpi. Makanya takwil mimpi itu ada kitab tafsir masalah takwil mimpi. Jadi itu Masya Allah, ilmu yang penting dulu. Makanya jangan berpegang lawan nasab. Itu guru kita berpesan. Umpamanya kita nih juriat orang alim, jangan kepada abahku, aku bisa apa, kayaknya alimnya dia seorang bang dia bro. Itu maksud Sidin lah. Abah berusaha kumpul bukan itu seorang pang jadi apa? Mengandalkan pakaian, kai jadi wali. Jadi mengandalkan mengisahkan ke kampung-kampung aku lah. Kaiku kayak ini seorang pang jadi bro. Jadi apa? Nah ilmunya yang penting dulu. Makanya yang kita sering haulan-haulan lah. Haul datuk alam payang ya. Pada tuanku nanya kayak ini sebagai juriat mau menggulakan nama pada tuan seorang pang jadi apa? Jadi guru hatim semalam pas di gubernur tuh kita nih malah jadi apa dulu? Misalnya jadi juriat juga dari datuk alam payang yang diunggulakan apa? Jangan mau unggulakan juriat aja ya Allah. Jangan. Ada boleh ilmunya dulu yang penting, lawan ibadah. Ilmu, ibadah, dua tuh ya yang menonjol. Bila sudah ibadah, lalu disertai ikhlas, cukup kok. Mudah-mudahan selamat ya Allah, dunia dan akhirat. Ya Rabb. Ya alam. Jadi 4 mazhab ini sepakat Fatihah itu wajib. Ma'an nususi, ma'a disertai an nususi dalil-dalil at-tazahirati yang nyata. Dalilnya nyata sudah. Di hadis ada, di Quran ada. Kemudian dalil yang nyata selain Quran hadis tadi belum. Wa mazhabina, dan mazhab kita Imam Syafi'i menghukumkan wajib juga Fatihah. Wa mazhabil jumhuri, dan mazhab jumhur ulama anna, bahwa qiraatul Fatihati, bacaan Fatihah wajibatun, wajib hukumnya. La yujzi'u ghairaha, la yujzi'u, tidak boleh ghairaha, diganti yang lain. Tidak boleh diganti lain. Punya Fatihah ada hafal ya Pak?
belajar disuruh. Tapi di sini ujungnya ada nih, kada boleh diganti yang lain. Liman, untuk orang yang qaddara, mampu, yang mampu alaiha, membaca Fatihah. Munya mampu, bilanya kada mampu mang ganti lawan tasbih yang hanya masuk Islam. Mu'allaf kan nggak tapi bisa baca Fatihah ya Allah. Tasbihnya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Atau asal ada bacaan Quran lah yang dihafalnya apa. Lil hadisis sahih, menurut hadis yang sahih. Lil hadisis sahih, menurut hadis yang sahih. Apa hadisnya? Anna, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadisnya. La tujzi'u, tidak boleh. La tujzi'u, tidak boleh. Salatun lah, sembahyang, salat. La yuqra'u, yang tidak dibaca, fiha, di dalam salat, bi Fatihatil kitab, surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu nggak boleh kada dibaca itu. Hadisnya sahih. Siapa yang meriwayatkan? Rawahu, riwayat Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Khuzaimah, wa Abu Hatim, dan Abu Hatim, bin Hibban, anaknya Hibban, bi kasril ha'i, dengan kasrah huruf ha, bi Fatihah, yang huruf hanya bukan gimana itu, bi Fatihatil kitab, bi Fatihatil ha itu maksudnya Hibban, huruf ha ngaran ulang Hibban nuna, hanya kasrah di sini, barisnya bawah Hibban ngaran sini, jangan dibaca Hubban, jangan juga dibaca Habban, Hib di sini, baris ke bawah huruf hanya kasrah, kasri itu nya kasrah, al-ha'i huruf ha, Hibban. Fi sahihaihima, dalam dua kitab yang sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Muslim. Bil isnadis sahih, dengan sanadnya sahih, hadis tadi sanadnya sahih. Wa hakaman, wa hukman, dan dihukumakan, bisihatihi, dengan sahih. Sahih betul sanadnya, dihukumkan dengan sahih. Wa fi sahihaini, ada pula hadis yang berikutnya. Wa fi sahihaini, dan di dalam kitab Sahih Bukhari Muslim. Sahihain artinya Sahih Bukhari dan Muslim. Di dalamnya ada hadis pula an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata, tidak boleh sembahyang. Sampai di situ aja tak ada sembahyang ya. La salat aja, kada boleh sembahyang, kada mau. Illa, kecuali ada kecualinya tuh. La salata illa, tidak boleh salat illa kecuali bi Fatihatil kitab, dengan membaca Al-Fatihah. Fatihah, yang kada pakai surah Pak, sahaja sembahyangnya, cuma makruh. Kalau yang anak lakas sembahyang, anak lakas ke WC umpamanya, kada tahan lagi, kebelet dah, maka sembahyang 2 rakaat sudah. Kada usah lagi membaca surah, Fatihahnya aja cukup lah, boleh, cuma makruh. Makanya bila hendak bahira, mau nyebian paksa akan sembahyang, itu sembahyangnya makruh. Makanya ke WC dulu hanya sembahyang. Lagi kelaparan, kada boleh juga sembahyang, makruh ya. Mengurangi pahala, rugi kita. Jadi misalnya kelaparan, bawa dulu kan makan, hanya harus sholat. Makanya ada hadis itu, bilanya sudah siap makan dulu, ujar Nabi. Waktu makan malam, waktu itu Nabi lah bersama keluarga, ujar Nabi, idza wudi'al asya fabda'u bil asya. Bila sudah siap makan malam, maka mulailah makan dulu, baru salat isya. Ini biasanya makan malam itu menjelang isya, itu Rasulullah SAW. Tradisi sini untuk lawan keluarga. Jadi makan malam siap, makan dulu. Soalnya bilanya kada makan, kayaknya isyanya kada khusyuk. Tapi bilanya sudah siap, umurnya belum, susah. Bilanya belum siap, sembahyang aja dulu.
ulunnya sudah siap juga, cuma bila ulun makan pada dulu bisa kada jadi salat isya, bisa guling. Nah mungkin itu isya aja dulu tuh, lihat sikon dulu. Ini orang ini menggulingnya, kalau orang lihat bantal, guling. Nah baik salat aja dulu dah, daripada makan jaga kita guling kan dulu isya, rugi kan? Kekenyangan. Nah ini, nauzubillah. Apalagi dari hadisnya? Tidak boleh sembahyang kecuali dengan Fatihah. Wa yajibu qira'atu bismillahirrahmanirrahim. Ini Imam Nawawi lah pendapat yang diambil dari mazhab Imam Syafi'i. Wa yajibu dan wajib qira'atu membaca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu wajib. Menurut Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali itu bismillahnya itu sunnah. Jawab sunnah lah. Kada nyaring ya kan. Jadi limit aja yang wajibnya mulai alhamdulillah. Jadi Fatihah itu ada menyebut 7 ayat. Dimulai dengan bismillah sampai waladhdallin. Kalau yang mereka menyambat Fatihah itu mulai alhamdulillah, berarti ayatnya 7 juga sama. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 7. Kita ulang 7. Ada dua madaharan 8 ayat ya. Mana aja di situ kamu tadi. Fatihahnya dibuatin ulang jadi 8. Jadi dibedakannya siratal ladzina an'amta 'alaihim itu ayat sudah. Ayat ke-7. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Waladdallin. Ke-8-nya ada juga madaharan 6 ayat. Fatihahnya mulai mana? 6 ayat. Ada juga kan. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Alhamdulillahirabbil alamin. 2. Arrahmanirrahim. 3. Maliki yaumiddin. 4. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 5. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. 6. Ada juga itu. Ada juga madaharan 8 tadi kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Alhamdulillahirabbil alamin. 2. Arrahmanirrahim. 3. Maliki yaumiddin. 4. Iyyaka na'budu. 5. Wa iyyaka nasta'in. 6. Ihdinas siratal mustaqim. 7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 8. Ada yang itu. Cuma yang paling afdal pendapat 7-nya sesuai dengan ayat Quran dalam firman Allah, walaqad apa itu? Ingat dulu ayatnya. Walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal 'azim. Itu ayatnya. Ya Allah, kami telah datangkan kepadamu wahai Nabi Muhammad sab'an minal masani. 7 ayat daripada surah itu. 7 ayat sab'an itu maksudnya ya 7 ayat dari Fatihah tadi. Wal Qur'anal 'azim, dan Quran yang penuh dengan kemuliaan kami turunkan di dalam tahun engkau wahai Nabi Muhammad. Sab'an minal masani itu 7 ayat itu maksudnya Fatihah. Dari situ dari ulama memadahkan Fatihah itu 7. Nah di situ bila ada pemadahan kurang dari 7 berarti kada afdal, kada sahih. Karena dalilnya ada di Quran. Di Quran dalilnya langsung jadi kuat benar saudara. 7 pas. Jadi wajib pun Dengan Bismillah. Bismillah kita mulai Bismillah 7. Cuma masalah 7 lagi ulama yang 4 mazhab ini khilaf. Ada yang mengatakan mulai alhamdulillah 7-nya. Ya tadi munnya mulai alhamdulillah. Di mana ayat ke-6? Ayat ke-6-nya ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim. 6, kemudian ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7. Dibedakannya di situ. Kalau kita yang ayat ke-7-nya mulai siratal sampai waladdallin gabung. Itu satu ayat tuh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu ayat tuh, ayat ke-7. Ya Allah, pun kita ada buahnya ada. Nyalain mazhab lah ya pendapat.
Mbak kita mengambil yang mana? Kita Imam Syafi'i itu kan, ya kan? Jadi mun paling afdal itu mun kian mazhab Imam Syafi'i paling afdal bila jadi imam siratal itu sampai waladhdallin sambungnya. Mun nya kada sampai nafas paksa di wakaf siratal ladzina an'amta alaihim. Wakaf itu cuma mun nya sampai nafas bagus disambung karena itu satu ayat. Jadi sempurna wakafnya. Ya Allah mun nya sampai. Ini bacaan Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim wajib hukumnya. Alhamdulillah. Wahiyya ayatun kamilatun min awalil Fatihah. Wahiyya dan bacaan bismillah ini ayat kamilatun yang sempurna. Ayat yang sempurna min awalil Fatihati dari awal Fatihah. Jadi bismillah ini yang berumpat lawan surah itu di Fatihah aja. Amun lain surah itu berpisahnya. Al Baqarah, Al Imran sampai An-Nas ada juga bismillah di awalnya itu ya Allah. Tapi bismillahnya itu tidak bercampur lawan surah, berpisah. Cuma dia bagian dari Qur'annya, cuma dia pemisah sifatnya, pemisah antar surah ini dengan surah berikutnya. Itu sifatnya bila ada bismillah adalah. Contoh Fatihah kan ada peluang bismillah sampai lawan Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bismillah dalam Al-Baqarah itu bukan bagian dari Al-Baqarah. Dia ayat yang memisah. Dia menyendiri. Sifatnya adalah pemisah antar surah berikutnya dengan yang berikutnya. Tapi kadang bercampur. Yang bercampur tuh di Fatihah aja. Bismillahnya di situ. Nah kira-kira mau dipahami lah. Itu Fatihah tuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. حسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.